Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Faujianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indramayu dari SMA Negeri 1 Kedokan Bunder. Dalam video kali ini saya menuntaskan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah kasus yang pertama. Ibu Biarlina, guru fisika di SMA Negeri 1 Kedokan Bunder, melaporkan siswa bernama Hairil Munif kepada guru BK karena sudah 3 kali pertemuan tidak masuk. Bahkan Hairil tidak mengikuti ulangan harian. Sudah dikonfirmasi kepada siswa yang bersangkutan, namun jawabannya tidak membuat Ibu Biarlina merasa puas, sehingga dialih tangankan kepada guru BK. Berikut Bu Yanti, Iya, Bu Lin. ini saya mau melaporkan ada siswa yang bernama Hairil Munij itu sudah 3 kali berturut-turut tidak masuk pelajaran saya. Ulangan harian juga belum ikut. Saya sudah ngobrol dengan anak yang bersangkutan, tapi saya belum dapat jawaban yang puas. Mohon untuk ditangani, Bu Yanti. Oh iya, Bu Lina. Baik, Bu Lina, terima kasih sudah melaporkan ini ke saya. Nanti mungkin siang ini atau besok nanti saya coba panggil Hairil-nya untuk ditanya kenapa sudah 3 kali, bahkan ulangan harian tidak ikut ya, Bu ya. Iya. Baik, Ibu, terima kasih. Nanti saya coba panggil anaknya. Sama-sama, Bu Iya. Yanti. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ril. Silakan duduk, Iril. Apa kabar, Ril? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kenapa Iril nih dipanggil ke ruang BK? Nggak tahu, Ibu. Benar nggak tahu? Benar, Ibu. Nah, Ril, Bu Yanti itu dapat laporan dari Ibu Biarlina. Iril tahu kan Ibu Biarlina? Tahu, Ibu. Guru apa? Guru fisika. Iya, betul. Nah, kata Bu Biarlina, 2 hari yang lalu Bu Biarlina itu melaporkan ini ke Bu Yanti. Bu Lina bilang kalau Iril itu sudah 3 kali berturut-turut dalam bulan ini, semester ini, tidak mengikuti pelajaran fisika. Benar nggak? Iya, benar, Ibu. Oh, benar. Jadi benar-benar 3 kali berturut-turut ya? Iya, Ibu. Oke. Menurut Iril, 3 kali berturut-turut ini apa saja yang sudah Iril tinggalkan? Mungkin materi yang barusan dijelasin Ibu Linda sama ketertinggalan ulangan harian kemarin, Ibu. Oh, ulangan harian juga berarti tidak ikut ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Menurut Iril ini kira-kira kenapa sih kok Iril sampai 3 kali tidak ikut pelajaran fisika? Pasti ada alasannya ya? Iya, Ibu, karena Iril tidak suka mata pelajaran fisika ini. Oh, gitu. Kenapa kok nggak suka? Karena mungkin
fisika bukan pelajaran yang ingin Iril kuasai, Bu. Terus mungkin ada alasan lain? Juga karena setiap kali Iril masuk, Iril pikir kalau fisika itu cuma sebatas teori doang, Ibu. Di situ juga Iril merasa bosen. Bosan dengan pelajarannya karena Iya. materi terus. Iya, Ibu. Oke, baik. Real, pasti dalam hidup itu kita ada hal-hal yang kita mungkin sukai, ada hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Tapi bagaimana kita dalam menyikapi masalah tersebut, dalam menyikapi ketidaksukaan kita terhadap sesuatu, ketidaksukaan kita kesukaan kita terhadap sesuatu gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah dengan Iril kemudian mangkir dari pelajaran fisika itu akan membuat Iril suka dengan pelajarannya? Tidak kan? Nah, pastinya kan malah Iril jadi apa? Tadi ketertinggalan ya. Ulangan harian juga jadinya. Apakah nanti Iril di rapotnya ada nilainya nanti kalau tidak ikut ulangan? Mungkin tidak sih. Ya kan? Mungkin nilainya juga bisa jadi di bawah KKM enggak? Iya kan gitu. Padahal Iril tuh salah satu siswa terbaik juga di sekolah ini. Iril juga aktif di organisasi OSIS. Nah, sangat disayangkan ketika Iril ada satu pelajaran yang nilainya kurang. Iya sih, Gitu. Bu. Jadi Iril sekarang menurut Iril perilaku itu perilaku yang baik atau tidak? Tidak, Ibu. Sebuah kesalahan atau tidak? Sebuah kesalahan, Ibu. Dengan meninggalkannya. Iya. Bagus. Sekarang kalau misalkan Iril sudah menyadari bahwa itu sebuah kesalahan, ayo kita cari solusinya bersama, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan, tinggal bagaimana kita mencari solusinya saja gitu. Nah, sekarang mungkin menurut Iril apa yang akan Iril lakukan setelah ini? Mungkin langkah awal yang harus Iril lakuin adalah dengan menemui Ibu Lina untuk meminta maaf, Ibu. Kemudian Iril akan mengejar ketertinggalan materi dan juga meminta ulangan harian susulan yang kepada Ibu Lina. Oke, baik. Kalau begitu Iril nanti mau mencobanya ya. Kapan nanti kira-kira Iril mau bertemu dengan Ibu Lina? Kebetulan besok ada mata pelajaran beliau. Mungkin besok saya akan langsung menemuinya, Ibu. Menemuinya Iril berarti besok ada ya di pelajaran fisika. Baik, kalau begitu Iril berarti sudah tahu solusinya. Kira-kira nanti kalau ini sudah selesai, permasalahan ini sudah selesai, menurut Iril apakah Iril akan memperbaiki kehadiran atau masih tetap seperti ini? Insya Allah Iril bakal memperbaiki kehadiran Iril agar tidak tertinggal lagi. Oke, kalau gitu semoga besok Iril sukses ya bertemu dengan Ibu Linanya. Nanti Bu Yanti juga akan minta feedback dari Bu Linanya apakah Iril benar-benar menemui atau tidak. Nanti Bu Yanti juga akan tanya ke Iril bagaimana kelanjutannya setelah ini ya. Jadi untuk sementara ini cukup sekian aja. Terima kasih Iril sudah mau terbuka dengan Bu Yanti. Semoga masalahnya sudah akan selesai, tidak ada permasalahan lagi dengan Bu Lina ya. Boleh sekarang Iril kembali ke kelas atau ada yang mau disampaikan lagi? Enggak ada sih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu silakan Iril kembali ke kelas. Terima kasih. Sama-sama. Adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kasus kedua. Sebagai guru BK, salah satu tugas saya adalah merekap keterlambatan siswa. Ada satu siswa yang patut dipertanyakan kenapa sering terlambat, sehingga saya memanggil siswa tersebut untuk dimintai keterangannya. Mei sering terlambat datang ke sekolah, sehingga setiap jam pertama Halo Mei, apa kabar? Halo Ibu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mei dipanggil ke ruang BK, tahu nggak kenapa? Belum tahu Bu. Belum tahu. Ya udah kalau gitu Bu Yanti langsung aja ya. Jadi setiap minggu kan Bu Yanti ngecek tuh rekap keterlambatan siswa di guru piket. Nah setelah Bu Yanti rekap, ternyata Mei itu salah satu siswa yang keterlambatannya banyak. Bener nggak? Iya Bu. Menurut ingatan Mei sudah berapa kali Mei terlambat?
7 kali, Bu. Di bulan ini ya. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan, Mei? Iya, Bu. Baik. Melakukan kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Yanti juga sama, pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting bagaimana kedepannya kita memperbaiki itu. Setuju nggak? Setuju, Bu. Meme sering terlambat pasti punya alasan kan? Kenapa sering terlambat? Karena setiap pagi saya harus mengantar ibu saya ke pasar membawa jualannya, Bu. Sehingga saya datang terlambat ke sekolah, Bu. Oh begitu. Meme tahu keyakinan sekolah kita? Tahu, Bu. Apa itu? Datang tepat waktu, yaitu jam 7 pas, dan pintu pagar akan dikunci jam 7:05, Bu. Nah, kalau terlambat berarti sesuai dengan keyakinan sekolah kita tidak? Tidak, Bu. Menurut Meme, keyakinan sekolah apa yang udah dilanggar? Kedisiplinan, Bu. Nah, menurut Meme, disiplin itu penting nggak untuk Meme? Penting, Bu, karena akan membuat saya lebih menghargai waktu, Bu. Betul, nah menghargai waktu itu sangat penting untuk kehidupan kita ya, karena kita bisa nanti pekerjaan tidak menumpuk, kita juga tidak terlambat mata pelajaran yang pertama gitu ya. Nah nanti kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Iya, Bu. Namun bagaimana ya, Bu? Saya kan setiap pagi harus mengantar ibu saya ke pasar karena tidak ada orang lagi yang mengantar ibu saya, Bu. Baik, Mei, kamu sudah berbuat baik kepada orang tua kamu dengan mengantarkan ke pasar untuk berjualan. Tapi sekolah juga punya peraturan kan. Nah, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Baik, Bu. Menurut Meme, apa yang perlu diperbaiki supaya Meme kedepannya bisa tetap mengantar ibu ke pasar dan juga tetap datang ke sekolah dengan tepat waktu? Mungkin saya dan ibu saya harus bangun lebih pagi dari biasanya dan bersiap lebih awal untuk berangkat ke pasar sehingga saya tidak datang terlambat lagi, Bu. Bagus sekali, Mei. Kira-kira kapan Meme mau menerapkan itu? Sepulang sekolah, saya akan bicarakan dengan ibu saya, Bu, agar ibu saya memahaminya. Dan besok pagi saya tidak akan terlambat datang sekolah lagi, Bu. Baik, Mei, kamu sudah menemukan solusinya dan nanti Bu Yanti juga akan bantu telepon Ibu Meme untuk menjelaskan hal ini agar Meme dan Ibu Meme bisa bersiap lebih awal ke pasar dan Meme akhirnya tidak terlambat lagi. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Saya juga minta maaf karena saya sering datang terlambat, Bu. Iya, tidak apa-apa, Nak. Sama-sama. Sekarang Meme sudah bisa kembali ke kelas untuk belajar lagi. Terima kasih, Bu. Oke, sip. Dimatiin udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Munik dari kelas 11 MIPA 2. Setelah saya berkonsultasi dengan Ibu Yanti mengenai masalah saya dengan Ibu Lina, saya akhirnya dapat menyelesaikan masalah saya dengan Ibu Lina. Saya juga dapat menyusul ketertinggalan pelajaran fisika. Semoga kedepannya saya tidak malas lagi untuk mengikuti pelajaran fisika, dan saya juga harus mulai menyukai pelajaran fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah dari kelas 4. Setelah saya berkonsultasi dengan Ibu Yanti mengenai keterlambatan saya akhirnya sudah 1 minggu ini tidak terlambat lagi. Saya dan Ibu juga lebih bisa mengatur waktu. Kami bersiap lebih awal untuk ke pasar, sehingga saya tidak terlambat lagi sampai sekolah. Semoga saya selalu konsisten dengan disiplin waktu yang sudah saya terapkan, dan saya menjadi murid yang mengikuti peraturan sekolah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.